Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Putri Maharani dari kelas 10-3 nomor absen 31 akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Tugas sejarah. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu lahirnya Orde Baru, kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru, runtuhnya pemerintahan Orde Baru, lahirnya era reformasi, dan tujuan era reformasi. Masa Orde Baru. Lahirnya masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Australia dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.565 dolar Australia. 2. Sukses transmigrasi. 3. Sukses KB. 4. Sukses memerangi buta huruf. 5. Sukses swembada pangan. 7. Pengangguran minimum. 8. Sukses repelita. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata, kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan kepembangunan terutama di daerah Aceh dan Papua. 4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi terutama masyarakat Tionghoa. 6. Kritik dibungkam dengan posisi diharamkan. Runtuhnya masa Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF dan pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintahan menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Masa reformasi. Lahirnya masa reformasi. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia tahun 1999.
yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Tujuan era reformasi: 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.